Mazmur pasal 100, ayatnya pendek pasal ini hanya sampai ayat yang ke-6. Nah, saya ingin saudara baca, lalu saya akan berikan pertanyaan kepada saudara. Nah, bagi saudara yang baru kenal saya hari ini, saya kalau khotbah itu bukan khotbah tapi saya mengajar. Nah, kalau saya mengajar, saya minta ada interaksi. Jadi kalau saya tanya, saudara harus jawab. Jadi kalau saudara diam, saya tidak akan melanjutkan mengajar saudara. Harus serius, jadi kompak, pikiran berjalan, hati berjalan. Mana Mazmur 100 multimedia? Ayat 1 mulai. Nah, di dalam PowerPoint ini gak ada judulnya. Coba saudara lihat di Alkitab saudara, judulnya apa Mazmur 100 ini? Alkitab, ayo judulnya apa? Nggak dengar saya? Mana dengar, saya nggak ngerti. Apa judulnya? Pujilah Tuhan di mana? Baitnya. Bait itu bahasa Arab. Bahasa Ibraninya Beth. B-E-T-H, Beth. Ya, itu bahasa Ibraninya. Apa bahasa Indonesianya Beth atau bait? Bahasa Indonesianya apa? Rumah. Nah, ini rahasianya. Saudara, pujilah Tuhan di dalam baitnya. Jadi bait itu tadi apa? Bahasa Indonesianya rumah. Lalu di pasal ini rumahnya rumah siapa? Rumah Yahweh Tuhan. Nah, artinya kalau kita sedang kebaktian, itu artinya kita sedang pulang ke rumah. Pujilah Tuhan di dalam rumahnya. Kok diam semua sini ya atau tidak? Nah, ini masalah penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita pulang ke rumah, oke, baca dulu. Ayat 1, 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bagi Yahweh, hai seluruh bumi. Ayat 2, beribadalah pada Yahweh dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Terus ayat 3, ketahuilah bahwa Yahweh lah Elohim, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, maaf, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Stop sampai ayat 3 saja cukup. Nah, saya tanya ini, minta maaf, jangan ada yang marah, karena ada beberapa gereja yang melanggar pasal 100 kitab Mazmur ini. Jadi setelah kita baca 3 ayat yang pertama dari seluruh pasal kitab Mazmur ini, ternyata kalau kita pulang ke rumah, lalu kita itu berjumpa dengan Bapa kita yang baik, itu senyap-senyap, sunyi atau ribut. Nah, kita bilang apa? Ayo, tadi itu sudah dibaca kok. Ribut, sorak-sorai, lakukan. Maka itu semua ibadah yang sunyi senyap itu salah. Itu bukan Alkitabiah. Itu agama-agama di dunia melakukan itu. Justru waktu kita jumpa dengan Bapa kita, itu waktunya kita bersorak-sorai, kita senang-senang karena kita pulang ke rumah. Hari ini kita akan belajar, saudara. Ternyata banyak kesalahan kita dalam konsep hubungan kita dengan Bapa di surga. Nah, saya lanjutkan. Apa kesalahan yang fatal itu? Saya mau tanya kepada saudara begini. Menurut saudara, Papa kita yang baik itu lebih senang hadir di gereja waktu kita kebaktian, atau Papa itu lebih senang hadir di rumah waktu kita di rumah? Coba, masa cuma choir aja? Nah, ini saya tanya saudara tadi loh, nggak jawab, awas. Ya toh kan tadi saya mendahului. Saya tanya ini sekarang. Menurut saudara, Papa kita lebih suka hadir di gereja? Saya tidak tanya hadir di mana, beda. Lebih suka. Ya jawabannya kalau tanya hadir di mana ya sama-sama. Di gereja pun dia hadir, di rumah hadir. Itu. Tapi bukan itu yang saya tanya.
Menurut saudara, yang di atas ya nggak jawab apa, yang di belakang-belakang juga, papa kita lebih suka hadir di gereja atau lebih senang dia di rumah bersama kita? Lebih. Loh, yang sana diam lagi. Awas kamu nggak jawab. Kamu diam ya choir, awas. Saya tanya sebelah sini, di rumah atau di gereja? Di rumah. Kok tertawa, kenapa kamu? Saudara, ternyata papa lebih suka hadir di rumah. Alasannya ada 3. 1, waktunya lebih panjang dengan kita kalau kita di rumah. Di gereja dibatasi lagi. Itu lampunya hidup terus, sudah 35 atau 34 lama-lama habis 0 itu. Di gereja dibatasi kehadiran. Itu alasan pertama. Alasan kedua, di rumah kita tuh bisa bebas melakukan apa saja. Tapi di gereja kita terbatas. Nomor 3 ini yang paling penting. Saya tanya dulu, baru itu jawabannya. Menurut saudara, di rumah atau di gereja kita bisa berlaku pura-pura atau munafik? Ayo, di gereja atau di rumah yang munafik? Yang mana cepat? Nah, maka itu di gereja itu isinya orang munafik semua. Ya atau tidak? Kita bisa pura-pura. Maaf ya, saya ngomong apa adanya. Mimbar ini itu ternyata panggung sandiwara yang paling hebat. Baik para hamba Tuhan pengkhotbah, baik pemimpin pujian, semua jangan tersinggung ya kalau saya ngomong itu. Termasuk choir yang biru-biru hebat itu. Siapa yang tahu isi hati kita? Betul? Pemain tamborin semuanya. Maka itu ini bisa jadi panggung sandiwara. Itu sebabnya papa nggak begitu perhatikan penilaian papa kita terhadap kita anak-anaknya. Ya, saya ingin menekankan ini. Penilaian papa terhadap kita anak-anaknya itu sama sekali tidak pernah dinilai waktu kita sedang kebaktian. Kenapa dia nggak pernah menilai kita waktu di gereja? Karena ini kemunafikan. Yang dia nilai adalah dalam hidup kita sehari-hari. Dan di rumah itu tandanya. Apa yang kita buat di rumah itu jauh lebih papa hargai daripada apa yang kita buat di gereja. Katakan amin, gak usah ragu-ragu. Maka kalau di gereja nggak usah terlalu pusing. Aku pakai baju apa ya? Pakai baju apa ya? Wih, nanti malu aku. Kok pakai baju 3 kali? Mau ke pesta atau kemana? Pernah satu kali saya pelayanan bersama hamba Tuhan. Saya ada 2 pengkhotbah, jadi 2 pendeta diundang bersama dengan beberapa artis pemain musik. Ini sudah telat ini. Tapi pendeta yang satu ini sibuk. Saya nggak tahan. Cari apa Bapak? Ini kita sudah dijemput. Saya ini cari dasi. Loh, yang dipakai ini apa? Saya tanya. Saya 2 bulan lalu khotbah di gereja ini dasi yang sama. Saya mau cari dasi yang lain. Kok saya tidak ketemu? Ya ampun. Saudara, jangan sibuk dengan penampilan waktu kita di gereja. Karena yang papa nilai waktu kita di rumah. Saya beri beberapa fakta. Ya, dengarkan. Saudara percaya enggak? Orang yang sedang makan itu belum tentu makan. Orang yang sedang belanja, baik ke pasar maupun ke mall, ke shopping center, belum tentu belanja. Orang yang sedang tidur belum tentu tidur. Orang yang sedang mandi belum tentu mandi. Bingung atau bingung? Bingung, pintar semua kalau bingung. Saya beri contoh. Ada orang sedang makan, jelas makan. Ada makanan di depannya, ada sendok dia ngangkat. Tapi pikirannya sedang marah dengan seseorang. Bisa enggak? Lagi makan itu. Bisa atau tidak? Nah, berarti dia makan betul atau tidak? Loh, dia benar-benar makan atau tidak? Saya tanya kok. Tidak, karena pikiran. Termasuk orang yang duduk alim di gereja belum tentu di gereja. Betul? Tadi saya ketemu di belakang ada
pegawai karyawan PNS Kabupaten di Kota Kurun, Gunung Mas. Jam 2 nanti dia akan berangkat. Belum tentu dia di sini kan mikir jam 2 berangkat itu bagaimana. Ngerti nggak contoh itu? Orang yang sedang tidur belum tentu tidur. Banyak orang sedang tidur, kelihatan tidur karena di tempat tidur, bukan di kamar mandi. Sudah sekian jam di tempat tidur, kelihatan matanya merem, tapi pikirannya ngomong terus, bisa nggak? Gelubak. Nah, dia tidur atau tidak? Hai jawab, tidur atau tidak? Tidak. Saudara di gereja YHS Palangkaraya, bisa nggak pikiranmu ke Jakarta, ke Surabaya? Loh, ya atau tidak? Seorang pengusaha yang punya cabang di Surabaya, walaupun orangnya di Palangkaraya sekarang, ternyata usahanya di Surabaya lagi bermasalah, kelihatan duduk baik, Alkitab dibuka, kelihatannya begitu. Tapi katanya nggak tahu dia mikirin Surabaya, siapa yang tahu? Oke? Begitu pula orang yang sedang mandi, belum tentu mandi, walaupun biur, belum tentu. Saya ngomong salah atau betul nih? Jawab salah atau betul? Nah, itu sebabnya Papa tidak pernah menilai waktu kita di gereja. Jangan. Di rumah. Jadi ada Mazmur pasal 100. Papa itu senang kalau kita itu kebaktian, masuk ke rumahnya, pujilah Tuhan dalam baitnya. Itu supaya kita ini bebas. Tunjukkan keaslian kita, gak usah dibuat-buat. Papa senang ketulusan hati. Betul? Oke, kita sekarang lanjut. Hanya ada satu sebab. Tolong papa mama yang sering ribut dengan anak-anak, khususnya anak-anak yang mulai usia 15 tahun ke atas. Kalau ada ayah ibu yang sering ribut dengan anak-anak remajanya ini, dengan ngomong begini, heran kami lihat anak-anak ini. Kalau orang tua cerita ke temannya, waktu masih kecil, kalau kami ajak ke gereja, semangat, senang. Kami ajak ke pesta, waduh mereka senang. Kami diundang teman menikah, senang. Tapi sekarang setelah 15 tahun setelah gede ini, susah kalau kami ajak ke gereja. Kalau kami ajak keluar, padahal ini mau pergi makan, ketemu teman, atau ke pesta ulang tahun, ke pesta nikah, enggak mau. Hari ini ibu bapak saya beritahu jawabannya. Satu-satunya alasan kalau anak-anak tidak respek kepada kita, bukan karena kumis bapaknya kurang tebal, bukan. Satu-satunya alasan mengapa anak-anak enggak respek, enggak hormat kepada orang tua, cenderung cuek, enggak mau memperhatikan. Ibu bapak dengarkan. Ketika saya buat riset tentang anak-anak, saya kaget menemukan fakta ini. Ini masalah rumah, saudara. Hanya ada satu alasan anak-anak enggak bisa respek kepada kita. Dan saya ingin semua anak-anak di ruangan ini, kalau kalian setuju dan begitu orang tuamu, katakan amin yang kencang. Kalau perlu sambil berdiri lihat orang tuamu di mana, aminkan itu. Setuju anak-anak ya? Ayo kita kerjasama, supaya kita orang tua bertobat. Kemunafikan papa mama yang membuat anak-anak tidak respek kepada kita. Saya ulangi, kemunafikan papa mama yang membuat anak-anak enggak respek kepada kita. Munafik dalam hal apa? Ini dia. Kalau orang tua itu rajin bertengkar di rumah, rajin kok bertengkar, tapi ada loh, ada tidak? Banyak, salah, bukan ada. Ketika orang tua rajin bertengkar di rumah, apalagi mulutnya jahat. Papa mama kalau beribut, kalau bertengkar, walaupun Kristen, waduh. Tapi kalau dengar mau ke gereja, mau ke pesta, begitu buka pintu pagar, langsung sinetron main. Dua orang ini gandengan, sok akrab. Catat, anak-anak muntah lihat dua bajingan ini, sudah. Anak-anak yang dia katakan dia, loh kok takut? Dalam nama Yesus, akhiri kemunafikan kekristenan kita hari ini, saudara. Setuju?
yang membuat anak-anak menjauh dari Tuhan seaktif apa orang tuanya. Akhir 80-an, awal 90-an, riset saya ini mengagetkan banyak gereja. Kenapa? Karena saya meneliti begini, diaken itu hebat, asyir itu hebat, pemusik itu hebat, pelayanan ini hebat, tapi kok anaknya kacau? Ada apa? Saya membuat riset ke ratusan keluarga, ke ribuan anak, tanpa mereka tahu bahwa saya sedang mencatat sesuatu. Dan inilah jawabannya. Anak-anak gak mau percaya Tuhan lagi, walaupun ayah ibunya pelayan Tuhan. Kalau di rumah rajin bertengkar, tapi di gereja kelihatan malaikat. Saudara, ini rahasia firman yang banyak gereja belum tahu. Maka itu di rumah kita ini ngapain papa mama? Saya pernah jadi gembala selama hampir 14 tahun. Karena Roh Kudus sudah mengajar saya tentang prinsip rumah itu, maka saya mencari spy, atau kata spy, mata-mata. Buat saya, maka itu tolong para gembala ini penting sekali. Buat saya, penilaian jemaat itu bukan rajin atau tidak ke gereja, enggak. Tapi di rumah bagaimana? Nah, untuk mengetahui suasana rumah, mata-mata saya adalah anak-anak jemaat. Jadi saya dekati mereka satu persatu. Saya bilang, Om minta kita dua kerjasama. Kalau itu cuma saya satu, kalau anaknya banyak, saya bilang, Om minta kita rame-rame kerjasama. Kalian senang toh? Kalau papa mama harmonis, bahagia, rukun. Oh ya Om, ya Om. Nah ini dia. Om akan beri 3 pertanyaan buat kalian. Nah, saya mau tanya, anak-anak jujur nggak? Jawab, anak-anak jujur tidak? Jujur, apalagi masalah orang tuanya. Saudara, anak-anak itu yang didambakan dalam hidupnya bukan kemewahan, tapi kerukunan papa mamanya, ya atau tidak? Itu yang anak-anak dambakan. Ada orang kaya mampu menyekolahkan anaknya di sekolah yang paling mahal di kota itu, mampu bayar guru les yang hebat-hebat. Mungkin kalau saudara orang Palangkaraya, saudara cari guru les nggak tanggung-tanggung di Jakarta. Ada, saya kenal satu keluarga di Jakarta, manggil guru lesnya dari Singapura, saudara, hanya untuk anaknya supaya bisa bahasa Mandarin baik. Enggak salah. Tapi ini masalahnya, bagaimanapun kita mampu menyekolahkan anak kita di sekolah yang paling bagus dan mahal bayarannya. Di Jakarta, Surabaya baru sedikit, Jakarta sudah banyak. Sekolah-sekolah di Jakarta yang hebat itu bayarannya US dollar, bukan rupiah lagi loh, saudara. Di Surabaya baru 1-2 aja sekolah yang bayar pakai dolar. Saya pikir hebat juga ini. Tapi kalau orang tua rajin bertengkar, walaupun anak orang kaya ini disekolahkan sekolah yang paling mahal, dicarikan guru les paling hebat, saya tanya jujur, anak-anaknya bisa pintar atau tetap bodoh? Jawab, bisa pintar tidak? Nggak akan bisa. Kenapa? Anak-anak yang tinggal dengan orang tua yang tidak harmonis, anak itu tertekan batinnya, saudara. Mereka itu stres. Biasanya orang tua bertengkar kan malam. Bertengkar pagi kan gak kerja namanya, ya toh, malam bertengkar. Nah, anak-anak yang sudah punya kebiasaan papa mamanya bertengkar, malam itu sulit tidur. Karena mereka mikir gini, bertengkar lagi gak ya mereka ya? Jadi walaupun malam itu ayah ibunya aman, tapi karena suasana yang tidak enak, buat anak itu dikit-dikit kebangun, dikit-dikit kebangun. Apalagi kalau bertengkar benar. Nah, anak yang sulit tidur, pagi masuk sekolah bisa segar enggak? Pikirannya, hatinya, enggak bisa. Akhirnya nilainya jelek. Nilai jelek, ayah ibu marah.
Kamu nggak tahu papa mama susah cari duit buat kamu. Anak bodoh, sekolah jelek. Padahal nggak sadar siapa penyebab nilai jelek ini. Ngerti? Maka itu tolong gereja, jangan cuma menilai jemaat waktu di gereja, di rumah itu diurus. Nah begini, pertanyaan saya pada anak-anak itu gampang-gampang. Tolong catat dalam seminggu berapa kali papa mama bertengkar. Itu penting. Nah satu kali ada anak yang ketahuan bapaknya kalau dia mata-mata saya. Wih, dimarahi anak itu. Tapi namanya anak kecil, dimarahi bapaknya demi kebaikannya. Lapor ke saya, om saya dimarahi papa. Oh mana papamu, saya datangi. Awas kamu marahi anakmu. Saya yang suruh dia jadi mata-mata. Dan sekarang terbukti rumah tanggamu gak beres. Pertanyaan kedua buat anak-anak saya pesenin, tolong cek ya. Berapa sering papa mamamu makan bersama? Itu pertanyaan penting. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan bukti satu-satunya bahwa kita sudah berdamai itu kalau kita bisa makan bersama orang itu. Ayo tanya, suami istri yang sedang gak harmonis, sedang jengkel, bisa gak duduk makan berdua gak ada orang lain? Ayo jawab Pak, pura-pura aja nih semua ini. Ngerti pertanyaannya? Bukan makan di restoran, oh lain kok pasang bisa pasang sandiwara lagi. Suami istri yang tidak harmonis, apalagi lagi jengkel berdua, bisa tidak duduk makan bersama? Nggak mungkin. Nah, maka itu anak-anak itu saya tanya begitu. Tolong Pak Mul, kan Pak Mulyanto sebagai gembala di ibadah kedua, jadi cari agen mata-matahari. Nah, awas orang tua marahi Pak Mul nanti ya, kalau anak sudah jadi mata-mata. Makan bersama papa mama itu kebahagiaan anak-anak. Oh enggak amin sih ini orang-orang. Betul, ini berarti orang Palangkaraya jangan makan bersama itu suami istri. Kalau satu makan di ruang makan, satu makan di halaman gitu. Kenapa enggak pernah ketemu? Habis ketemu ribut. Catat, makan bersama itu penting suami istri. Apalagi kalau makan bersama sambil bergurau. Aduh, kalau papa mama lagi makan bersama bergurau, anak-anak itu sehat-sehat, gemuk-gemuk, pinter-pinter sudah. Oh enggak amin. Karena lihat papa mamanya lucu-lucu, aduh menyenangkan sekali. Setuju anak-anak saya ngomong ini? Nah, dengar itu papa-papa, mama-mama wasap. Nah, kalau anak-anak jawabnya begini, oh sering om, saya belum puas. Saya akan kejar pertanyaan kedua, tapi masih di poin yang kedua. Waktu kalian lihat papa mama makan bersama, terdengar suara apa? Ini masalah lain. Sepi om. Nah gawat ini sudah. Betul tidak? Kalau suami istri duduk makan bersama terus sepi, akur tidak mereka dua? Nah ini yang saya harus bereskan. Tapi kalau jawabnya, oh ada om, saya juga belum puas. Suara apa yang kamu dengar? Sendoknya ketemu piringnya om. Harmonis gak kalau dengar suara seperti itu? Tidak. Jadi papa mama kalau makan bersama, anak-anak mengharapkan ada suara omongan yang manis, bukan kenapa masa begini? Aku sudah kasih kamu duit begitu banyak, masa enak semua. Awas ngomong begitu. Bukan omongan itu yang diperlukan anak-anak. Setuju saudara? Keharmonisan. Bahkan kalau perlu papa mama di depan anak-anak suap-suapan lah, nggak apa-apa. Kok tertawa? Serius. Banyak suami istri kurang ajar, nyuapi pasangannya nunggu stroke. Ada nggak? Ayo jujur, ayo. Ada tidak? Ngapa bisa stroke? Disuapin. Masih sehat-sehat ini layani, katakan amin. Awas ya suami istri pulang dari sini ribut, awas. Siap ya, bukan siap ribut toh pak ya. Jadi saudara, rumah itu tempat yang luar biasa. Saya nggak ada waktu, saya tinggal 16 menit, 19 menit saya nggak lihat itu.
Saudara baca surat-surat Paulus, saudara. Di semua surat Paulus, mulai dari kitab Roma sampai Ibrani, hampir semuanya pasti ada gini, salam kepada jemaat orang-orang kudus di rumah keluarga siapa. Tolong carikan firman itu. Waktu saya meneliti firman itu, memang dari dulu, dari awalnya, Papa di surga nggak pernah punya ide ada gereja besar, tuh nggak ada. Gereja itu di rumah. Karena di rumah lah keakraban itu terjadi, keharmonisan terjadi. Bahkan saya sarankan 2 bulan sekali lah, waktu papa mama selesai makan, kejar-kejaran, nggak apa-apa. Main, nanti anak-anak, hore, hore gitu, anak-anak senang. Tapi waktu kejar-kejaran jangan bawa parang, awas kamu. Ketika anak-anak melihat, aduh, papa mamanya bisa lucu-lucu gitu, percayalah mereka sehat-sehat, belajarnya tenang, pasti jenius anak-anak itu. Amin. Amin. Itulah firman Tuhan. Oke, sekarang kita buka Markus 2. Jadi tolong siapa yang sudah, kapan terakhir kali suami istri makan bersama? Jangan bilang, oh sebelum mertua saya mati. Lah, tahun berapa itu? Awas bilang begitu. Kapan terakhir kali saudara makan bersama harmonis? Mana Markus 2 ayat 1. Luar biasa. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesua datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Saya masih ingat saudara, antara tahun 79 80 saya pertama dapat pewahyuan ayat ini. Tiba-tiba ada yang ganjal waktu saya baca kalimat ini. Tersiarlah kabar bahwa Yesua ada di rumah. Saya seperti tersandung, ada di rumah. Dengar, saya mau beri satu kalimat yang hampir sama, tapi bedanya satu kata. Apa bedanya tersiarlah kabar bahwa Yesua ada di rumah dengan kalimat ini, bahwa Yesua ada di sebuah rumah? Ada beda tidak? Apa bedanya? Kalau sebuah itu apa? Apa? Satu. Bukan kok sebuah satu. Dengarkan. Yesua ada di rumah dan Yesua ada di sebuah rumah. Masa nggak rasa bedanya? Nah, Pak siapa namanya ini? Pak Sudi. Oh, Rusdi, maaf, kupingnya. Pak Rusdi jawab betul. Kalau Yesua ada di rumah, itu berarti rumahnya sendiri. Maka itu ketika saya tersandung baca ini, ada di rumah. Saya pikir mungkin Alkitab bahasa Indonesia salah terjemahan. Saya lihat berapa terjemahan bahasa lain. Sampai hari ini di samping bahasa Inggris, bahasa asing yang lain, saya masih menggunakan Alkitab bahasa Jawa untuk mencari perbandingan. Karena saya orang Jawa. Bahasa Jawa itu mantap. Percayalah, nanti di surga cuma ada 2 bahasa, bahasa Ron, bahasa Jawa. Percaya. Lo serius gak percaya dibilang bahasa Jawa itu kaya sekali, seperti bahasa Mandarin juga. Saya gak ngerti bahasa Mandarin. Ternyata di semua terjemahan tidak salah bahwa betul-betul Yesua ada di rumah. Nah, itu yang mengganggu. Walaupun tidak semua saudara sudah pernah meneliti membaca firman Tuhan, tapi saya percaya saudara bisa menjawab pertanyaan saya. Kalau Yesua ada di rumah, apakah pernah ada ayat yang mengatakan dia sewa rumah, dia pinjam rumah, dia kontrak rumah, dia beli rumah? Ada tidak? Nggak ada. Nah, ini yang buat saya bingung. Rumahnya siapa? Ternyata itulah. Pujilah Tuhan di dalam baitnya, di rumahnya. Oke, kita tinggalkan dulu ayat 2. Apa yang terjadi kalau
hadirat Bapa ada di rumah kita, Raja segala raja di rumah kita, maka apa? Jawab, maka apa? Datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesua memberitakan firman kepada mereka. Jangan ada yang tersinggung kalau saya harus nyatakan kebenarannya. Kata maka di dalam sebuah kalimat itu menunjukkan apa? Ayo kita belajar tata bahasa. Kata maka di sebuah kalimat pasti di depan letaknya, itu menunjukkan apa? Apa? Sebabnya, keterangan. Kalau Yesua ada di rumah, itu terjadi apa? Jawabannya, rumah itu ramai, tidak pernah sepi. Nah, dengar ya. Inilah firman yang saya jadikan barometer atau ukuran. Rumah seorang pendeta, rumah anak Tuhan, rumah pelayan Tuhan, itu pasti ada Yesus atau tidak? Ya, amit-amit kalau sampai nggak ada Yesus, ada siapa di situ? Betul? Nah, satu-satunya tanda rumah yang ada Yesusnya, beda loh. Rumah yang ada gambar Yesus beda dengan rumah yang ada Yesuanya. Beda tidak? Beda. Nah, rumah yang ada kehadiran Raja segala raja pasti apa tadi? Ramai. Sekarang tanya, rumahmu sepi atau ramai? Serius ini. Dengan ayat itu saya menyatakan kepada banyak teman-teman saya pendeta, rumah pendeta tidak boleh pakai satpam. Awas kamu. Kalau rumah pendeta pakai satpam itu berdosa besar, saudara. Loh, dosanya di mana? Maaf. Kalau rumah pakai satpam, yang datang bisa bebas atau tidak bebas? Nah, itu salah yang pertama. Salah yang kedua, itu kan bukan rumah selebritis. Oh, enggak, amin. Loh, betul tidak? Namanya aja rumah hamba Tuhan. Kok jadi bos? Dijaga satpam? Tidak boleh. Untuk apa dijaga satpam? Jawabannya? Loh, jawabannya apa? Cepat. Supaya? Nah, itu sudah salah 2 kali lagi. Siapa lebih sakti, satpam atau malaikat? Lah ya jawab. Nah, maka kalau rumah hamba Tuhan pakai satpam, dia menghina Tuhannya. Kenapa harus takut? Bahkan kalau kita pakai hukum 2 Korintus 5 ayat 20, maling pun kalau masuk ke rumah kita, kita harus sambut, saudara. Karena cari jiwa itu susah. Ini datang sendiri. Loh, serius. Rumah saya berapa kali kemasukan maling, saya nggak teriak maling, enggak, itu berdosa bantuan seperti itu. Saya sambut maling itu, saya ajak ngomong baik-baik, ayo duduk, kamu perlu apa? Kalau model kamu nyolong seperti ini, ketangkepnya gampang. Terus apa nggak kasihan istrimu, anakmu? Kalau teman-teman istrimu tanya, Bu, bapak di mana, Bu? Oh, lagi di kantor polisi. Nah, padahal mereka tahu kamu bukan polisi, kantor polisi ya ditangkap namanya. Anak-anakmu malu. Kalau teman-temannya tanya, mana bapakmu? Maling itu sadar. Saya berapa kali memberi mantan maling biaya untuk kerja. Karena saya hamba Tuhan yang harus menyelamatkan sebanyak-banyaknya orang. Kok nggak ada yang amin? Awas rumah memakai satpam. Awas. Dosa yang berikut, kalau rumah hamba Tuhan pakai satpam berarti harta benda yang mahal-mahal banyak di rumah itu. Tuhan Yesus berkata begini, cari di Injil, 4 Injil itu, hai orang kaya, juallah hartamu dan bagikanlah kepada orang
Jadi rumah anak Tuhan nggak boleh ada barang-barang mewah. Maka itu nggak perlu satpam. Dosa yang lain lagi. Kalau rumah pakai satpam, tamu itu tersortir. Tahu kata tersortir? Terapa bahasa Indonesia? Tersaring. Terima kasih. Serius. Maaf ya saudara. Firman Tuhan harus kita lakukan. Katakan amin. Jadi kalau sampai kebenaran ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kalau saudara punya satpam, satpam itu harus seorang penginjil. Karena begitu ada penjahat masuk langsung diinjil. Betul? Jangan laporkan polisi, injil itu. Selamatkan mereka itu. Kenapa saya tunjukkan 2 Korintus 5 ayat 20? Karena dalam terjemahan yang asli Indonesia salah, terjemahannya utusan. Padahal yang betul duta besar, ambassadors for Christ. Nah, kalau duta besar itu punya hak namanya kekebalan diplomatik. Masih ingat ya? Jadi kalau ada penjahat dikejar di satu negara oleh aparat keamanan negara itu, dan kalau penjahat bisa lompat masuk ke halaman duta besar, dia aman. Dan itu ayat yang saya pakai. Jadi saya berusaha melakukan apa saja, saya pakai firman Tuhan. Nah, ini pertanyaannya. Rumah saudara ramai atau sepi? Hidup saudara ramai atau sepi? Itu menandakan ada Yesus atau tidak. Bulan ini Agustus nanti tanggal 26, saya bersama istri saya akan mensyukuri 42 tahun saya jadi hamba Tuhan. Selama 42 tahun ini hidup saya nggak pernah sepi, selalu ramai, selalu ada orang. Dari saya belum menikah dulu, saya selalu tinggal rame-rame. Selalu sampai sekarang kami sudah menikah, selalu ada orang di rumah kami untuk tinggal. Rumah kami terbuka untuk siapa saja. Rumah kami diberi nama Bethlehem, bukan kami memberi nama. Saya tanya, kenapa kalian pakai nama itu? Bethlehem kan ini rumah roti, Bethlehem, Lohem bahasa Ibrani itu roti. Mereka yang bilang, sebab jam berapapun kami datang ke sini pasti ada makanan. Memang saya bilang pada istri saya, kalau masak jangan cuma untuk 6 orang, kami di rumah 6 orang, selalu masak lebih. Dan selalu ada orang yang datang, dan orang gak pernah segan untuk minta makan atau makan di rumah. Gak perlu segan, kapanpun siapapun boleh. Itu cara saya hidup. Dan mereka memberi nama rumah kami rumah roti. Jam berapa aja orang pasti ada makanan. Dan itu memang kebiasaan saya. Tuhan Yesus dalam hal apa saja selalu mengajak orang makan, ngajak orang makan. Amin. Hari Jumat sore yang lalu, kemarin ini kan minggu Jumat, saya harus ketemu satu keluarga dengan 2 anak di Central Park di Jakarta. Saudara, nah saya tunggu mereka, macet masuknya. Nah, itu saya tunggu di lobi Central Park, ya, mall besar di Jakarta. Masuk seorang bapak pakai kaos kuning garis hitam, dorong kursi roda anak kecil. Oh, anak itu cacat. Karena maaf ya, air liur netes, terus bapak ini bersihin. Belum sempat saya masih kaget lihat dia, ternyata ada kursi roda kedua masuk, seragam kuning sama kaosnya. Loh, kok ada lagi? Aduh, hati saya tergerak. Terus saya nanyain seorang pimpinannya, namanya Ibu Sena, ternyata dari daerah Pluit. Saya tanya, Ibu ini dari apa? Oh, kami yayasan untuk menolong anak-anak cacat, ya, yang backgroundnya Down syndrome macam-macam, ada yang lumpuh, ada yang bisu tuli. Ternyata bapak yang dorong pertama itu bisu tuli, dan dia juga anggota dari yayasan itu, dorong satu anak kecil yang nggak bisa ngomong juga. Ya. Wah, hebat sekali. Nah, karena saya mau ngajak makan keluarga ini di restoran Yunyan, ya, di lantai dasar itu. Nah, itu restoran cukup baik. Tiba-tiba Roh Kudus gerakkan saya, ajak mereka semuanya makan. Oh, puji Tuhan, saya suka juga. Tapi setelah saya tanya, berapa semua, Bu? 27. Hah? Saya terlanjur janji, saya nggak bisa batalkan. Tapi saya suka cinta. 27. Jadi dengan kami 5 jadi 32. Nah, manajer rumah makan itu saya kenal karena saya sering ngajak tamu makan di situ.
Wih, rame sekali, mereka senang. Padahal mereka itu ke situ hanya mau lihat air mancur katanya. Jadi nggak apa-apa. Tapi waktu saya jamu mereka, saya melakukan itu karena Matius 25, saudara. Lalu ibu saya ini bilang, belum pernah anak-anak itu makan senikmat ini. Nah terus saya bilang anak saya, kamu cek ATM papa dulu, cukup nggak uang ini? Kan saya nggak tahu orang segitu banyak. Anak saya kenal saya betul. Dia balik, cukup pak, hampir 6 juta. Ya sudah kalau gitu. Saya bayar setelah itu 4 juta lebih, karena saya beri juga dessertnya untuk mereka. Saudara, mereka suka cita. Nah, saya bilang pada istri saya setelah pulang makan, aduh tadi saya dapat berkat besar. Saya bilang, oh ya, apa itu? Istri saya tahu kalau saya belum dapat berkat, berarti saya sedang berkati orang lain. Kapan terakhir kali hidup ini gak sepi, selalu ramai, ada orang. Di mana ada Yesus pasti ada orang di sekitar kita, datang sampai nggak ada tempat sama sekali. Bagian terakhir, suami istri adalah 2 orang yang bisa membuat sebuah a house jadi a home. Ngerti ya? Sayang dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang beda. Bahasa Indonesia a house itu rumah, a home itu rumah, tapi beda. A house itu rumah fisik, a home itu suasananya. Percayakah saudara, semua house belum tentu home? Kira-kira ya atau tidak? Semua house belum tentu home. Dengar ya, a house, bangunan rumah bisa dibangun dengan duit. Nah, baca itu ada pengumuman orang tua yang apa itu, bawa anaknya lagi nangis. A house bisa dibangun dengan duit, betul atau tidak? Orang kaya bisa panggil seorang tukang gambar arsitek, minta model ini. Bisa panggil kontraktor, teknik sipil, minta yang material ini. Wow, jadi istana yang hebat. Tapi belum tentu itu a home. Sebab a home gak bisa dibangun dengan duit. Setuju? A home hanya bisa dibangun oleh keharmonisan papa mama. Saya gak tahu di Palangkaraya, sudah lama saya gak ke Palangkaraya. Di Jakarta saya menemukan banyak a house, rumah-rumah yang mewah. Wih, dari depan kelihatan luar biasa. Maaf ya, tapi yang menikmati pembantunya, saudara. Ya atau tidak? Mungkin saudara punya teman, punya saudara di Jakarta, rumahnya mewah, tapi begitu kita masuk gak enak suasananya. Jadi papa mama adalah 2 orang yang bisa ciptakan surga di dunia dalam pernikahan, tapi orang yang sama bisa buat neraka di tempat yang sama. Setuju saya ngomong ini? Pulang dari kebaktian yang kedua ini, mari kita jujur, rumah kita itu surga atau neraka? Untuk membuat rumah kita jadi surga, nggak perlu panggil tukang gambar, ahli bangunan, enggak. Cukup 1 alat yang papa sediakan, dan itu banyak ditulis di kitab suci kita. Catatnya orang tua suami istri yang jujur hari ini, rumah kami seperti neraka sesekian tahun ini. Papa menyediakan 1 alat saja untuk merubah neraka di rumah kita menjadi surga. Alat itu namanya mengampuni. Apa alat itu namanya? Mengampuni. Kalau suami istri rajin mengampuni, maka surga ada di dunia ini. Yang sering terjadi ketika kita tersinggung pada pasangan kita, kita ribut. Dengarkan ini anak-anak Tuhan. Kalau suami istri rajin bertengkar, berarti salah satu atau dua-duanya menuntut pasangannya untuk tidak boleh buat salah. Kira-kira ya atau tidak? Nah, sebelum kita menuntut pasangan kita untuk berbuat salah, tuntut diri kita lebih dulu. Saya mau beri 3 pertanyaan dan saudara jawab. 1, kita kemarin-kemarin pernah bersalah tidak? Jawab, pernah tidak? Pernah. Hari ini bisa salah tidak? Betul?
Ada orang nggak pernah bisa salah? Nggak ada. Besok bisa salah lagi nggak? Jujur? Nah, kalau masing-masing kita menyadari bahwa aku pernah salah dan aku masih bisa salah dan aku akan salah lagi. Jahat kalau kita menuntut istri atau suami kita nggak boleh salah. Ngerti nggak kalimat ini? Maka itu mengampuni, itu satu-satunya alat untuk kita bangun surga di dunia lewat pernikahan kita. Ayat terakhir 1 Tesalonika pasal 2. Coba 1 Tesalonika pasal 2 mulai ayat 7. Saudara, tulisan Rasul Paulus ini adalah literatur tertua di dunia yang memberitahukan apa itu fungsi ibu dan apa itu fungsi ayah. Saya sudah bahas ayat ini di banyak pertemuan yang bukan Kristen. Terakhir saya bahas ini tanggal 22 Juli yang lalu di Griffith University di Brisbane. Saya diminta untuk memberi kuliah umum bagi mahasiswa Indonesia, khususnya pasca sarjana, yang calon master, calon doktor. Ada dosen dari ITS, dari Gajah Mada, dari UI yang belajar karena beasiswa OSID. Temanya adalah melahirkan manusia hebat. Saya nggak bawa Alkitab karena memang bukan kebaktian, tapi saya bicara manusia hebat hanya bisa terjadi lewat orang tua hebat. Dan orang tua hebat, saya tulis, ada seorang penulis pada awal abad pertama di dunia ini. Saya sebut namanya Paulus, karena tulisan ini literatur. Ini bukan cuma kitab suci. Nah, sebagai orang yang bergerak di bidang sains atau ilmu pengetahuan, literatur itu literatur. Nggak peduli kitab suci, kitab apa saja, yang namanya tulisan harus dihargai sebagai karya. Jadi mereka nggak bisa bantah kalau saya nggak sebut ayatnya. Ada seorang pada awal abad pertama memberi konsep bahwa ada 4 fungsi ibu dan 6 fungsi ayah. Kalau 4 fungsi ibu dikerjakan baik dan 6 fungsi ayah dikerjakan baik, maka lahirlah anak-anak hebat dalam keluarga itu. Tapi masalah yang terjadi, fungsi ayah ibu tumpang tindih, sehingga jadi kacau. Hanya Alkitab satu-satunya buku yang mengajarkan begitu laki-laki menikah dia jadi kepala, begitu seorang gadis menikah dia jadi tubuh. Kepala dan tubuh ini suami istri harus sinkron, kerjasama. Kalau ada kepala dan tubuh nggak bisa kerjasama, namanya penyakit Parkinson. Goyang terus dia. Jadi banyak keluarga Parkinson sekarang ini. Betul tidak? Istri maunya sendiri, suami maunya sendiri. Yang jadi korban anak-anak. Satu kali saya baca ilustrasi bagus. Ada seorang satpam baru bekerja 3 bulan di sebuah mall yang besar. Satpam ini tertarik pada satu pasang kakek nenek. Pokoknya tiap weekend opa oma ini pasti datang ke mall itu. Satpam perhatikan, wih, tangannya opa pegang erat tangannya oma, mesra sekali. Setelah sekian minggu satpam ini nggak tahan, dia cegat opa oma ini. Bapak, ibu, boleh nggak saya minta waktu? Saya kagum dengan ibu bapak. Selama sekian minggu saya lihat baru kerja 3 bulan. Bapak ibu begitu mesra, gandengan terus. Si opa sambil jalan. Ini bukan mesra, ini tukang belanja. Tangannya harus saya pegangi, kalau nggak belanja terus. Satpamnya, oh gitu. Saudara, fungsi papa mama harus. Mana ayatnya kok ditutup lagi, saya belum baca. Ayo cepat, 1 Korintus 2:7. Ini fungsi ibu. Tetapi kami berlaku apa? Ramah. 1. Di antara kamu sama seperti seorang ibu yang mengasuh. 2 ya, 1 ramah, 2 mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Ini yang keempat. Demikianlah kami, masih ibu, dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Elohim dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Nah, ayat ini yang menjelaskan setiap kali ibu melahirkan itu taruhan nyawa. Seorang hamba Tuhan gak boleh cuma pintar khotbah, harus pintar membagi hidup dan membagi waktu juga, termasuk bagi duit. Nggak ada yang ngamen pura-pura tuli, awas. Nggak
boleh cuma khotbah saja, bagi. Kemarin siang waktu kami diajak makan oleh Pak Hansya di rumah makan Pelangi 2, tukang parkirnya, saya ini kalau makan di mana aja saya perhatikan tukang parkir. Saya tanya, sudah makan belum? Oh sudah, kalau belum saya berikan makan. Jadi saya nggak mau kenyang sendiri, saya mau berbagi pada semua. Ternyata sudah makan, ya udah. Saya bilang, ayo kalau belum makan saya berikan. Enggak, sudah. Ayo berbagi dalam hidup ini. Inilah 4 fungsi ibu: mengasuh, ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. Ayat 10 dengan cepat. Kamu adalah saksi demikian juga Elohim, betapa saleh 1, adil 2, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Siapa ini? Ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti siapa? Bapa. 3 fungsi pertama Bapa ada ayat 10. Adil, apa tadi? Saleh, saleh, adil, tak bercacat. Terus ayat 11. Kami berlaku seperti Bapa terhadap anak-anaknya. 4. Telah menasihati kamu. 5. Menguatkan hatimu seorang demi seorang. Ayat 12 yang ke-6. Dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Elohim yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaan. Ayat yang ke-6 ganti tambah kata mendisiplin. Sekarang saudara buat tabel di catatan saudara. 4 fungsi ibu: ramah, mengasuh, merawat, menyayangi. 6 fungsi papa: saleh, adil, tak bercacat, menasihati, menguatkan hati, dan mendisiplin. Ayo kita lihat secara ringkas. Siapa di antara 2 pribadi ini pembentuk karakter anak? Ayo, siapa pembentuk karakter anak? Yang kuat, nggak salah, nggak usah takut, nggak dihukum kok. Bapak, kok ibu bagaimana? Lihat ya, nah ini banyak yang nggak tahu. Ada dari 6 itu ada 3 yang penting untuk seorang ayah. 1, jelas mendisiplin. Maaf ya ibu-ibu, jangan marah. Kalau mau marah jangan marah ke saya, marah kepada Paulus yang nulis itu. Cari di mana kuburannya sekarang, datang. Jangan marah kepada saya nggak tahu, saya cuma meneruskan. Mendisiplin. Bagaimanapun juga yang namanya mama sulit mendisiplin anak. Sebab mama itu tahu susahnya mengandung dan susahnya melahirkan. Yang kedua, menasehati. Ayo kita bongkar masa kecil kita. Aneh anak-anak itu. Waktu kita masih kecil, kita ini lebih suka minta nasihat mama atau papa? Ayo, kita waktu masih kecil lebih senang minta nasihat ke mama atau ke papa? Mama, saudara. Ini anak-anak itu sudah bisa manipulasi sejak kecil. Kok bisa tahu ke mamanya? Ini masalahnya, mama itu gampang, apa-apa pasti boleh. Ya sudah, ya. Jangan marah ya mama. Karena itu tadi secara psikologis 9 bulan 10 hari menyatu dengan anak itu sulit tegas, sulit mendisiplin. Bayangkan kalau seorang anak tidak punya penasehat dari kecil, itu ibaratnya seperti jalan, apalagi jalan tol tanpa garis putih. Terjadi apa? Ayo, kalau nggak ada garis jalan ini jadi apa? Kecelakaan. Anak-anak yang tanpa ayah dia jadi liar, saudara, karena nggak ada penasehatnya. Maka itu iblis merusak ayah-ayah. Memang ada ibu yang dirusak, tapi sedikit presentasinya. Tapi ayah itu dirusak. Supaya kenal saya ngomong, saya satu-satunya pendeta di Indonesia. Kalau saya diminta memberkati pernikahan, saya ini setahun paling dikit 13 pernikahan saya berkati. Paling dikit, saudara. Nanti bulan September ada 2 pernikahan itu, Agustus ada 1. Kalau saya memberkati pernikahan, orang kaget. Kenapa? Pengantin laki, salah satu kata janjinya adalah begini: aku berjanji, kalau aku selingkuh, aku mati. Wah, itu keren betul. Maka itu banyak orang tua minta anaknya saya nikahkan karena ada janji itu. Nah, di sini suami berani janji itu di depan Tuhan pada istri. Kalau saya konseling pernikahan, lalu yang cowok ini bilang, masa om setajam itu, masa nggak ada kata lain? Selingkuh itu selingkuh, mau diganti apa? Saya tanya. Kalau memang kamu nggak niat selingkuh, kenapa kamu takut mengucapkan janji itu?
Maka itu gadis-gadis, kalau ada pemuda dekati kamu, setelah rasa cocok tanya begini, nanti kalau kita menikah, kamu berani janji nggak kalau kamu selingkuh mati? Kalau dia putus langsung dalam nama Yesus, dia mau selingkuh, gitu aja. Tolong gembala-gembala pakai cara ini kalau nikahkan orang. Mengapa suami harus diultimatum seperti itu? Sebab kita ini wakil Yesus di dunia. Begitu kita bengkok, keluarga kita bengkok, anak bengkok semua. Ini yang menyedihkan. Maka itu pembentukan karakter di tangan papa. Mendisiplin, menasehati. Yang ketiga, tak bercacat. Maka itu ketika anak-anak memerlukan nasihat untuk mengambil keputusan yang penting dan vital di hidupnya, penasihatnya nggak pulang-pulang. Siapa itu penasihatnya? Bapaknya yang kurang ajar itu. Maka mama dengan terpaksa memberi nasihat yang tidak tepat. Yang ketiga dari 6 fungsi bahwa papa lah pembentuk karakter adalah tidak bercacat. Ternyata begini, gara-gara ayat ini saya menemukan sebuah fakta yang dunia tidak bisa bantah. Saya sudah khotbah di Eropa, di Amerika, di Australia, di New Zealand, di beberapa negara Asia. Ketika saya sampaikan kebenaran ini, nggak ada orang bisa bantah. Masih ingat waktu kita masih kecil? Dari antara papa mama, siapa yang kita selalu mudah untuk kita maafkan, papa atau mama? Ayo yang lain loh. Kamu jangan banyak ngomong, diam dulu, saya sudah tahu ini sini loh. Ini choirnya hebat itu. Ayo, siapa yang lebih mudah kita maafkan waktu kita masih kecil? Mama atau papa? Siapa? Mama. Ternyata begini saudara, saya kaget pada firman ini. 1 Tesalonika 2:10 itu begini. Ternyata bagi anak-anak, mama itu boleh salah, silakan, tetap ada maaf di kami. Tapi bagi papa, anak tidak mau papanya salah. Saya kaget. Iya atau tidak waktu kita masih kecil? Kalau papa kita bersalah kepada kita, karena kita nggak boleh cacat di depan anak-anak. Itu sama seperti ini. Siapa suka nonton film tadi DVD apa? Ujungnya jagoannya mati. Enak nggak nonton film seperti itu? Nah, anak-anak akan kecewa kalau lihat papanya salah. Anak-anak, saya mewakili papamu. Kalau ada papa yang nggak hadir hari ini dan anak-anak di sini, dan kamu sakit hati pada papamu, anak-anak maafkan papa. Di hadapan Tuhan, di hadapan gereja yang kudus, papa berkata, papa minta maaf. Dan jangan pulang dengan dendam pada papamu. Mungkin waktu papamu masih kecil, kakekmu buat itu pada dia. Papa jangan merasa hebat. Rendahkan hati. Kalau kita salah, kita selaku salah. Ayat terakhir, kalau saya selesai. Kolose 3:21. Ini ayat luar biasa. Maka itu dunia harus kenal kebenaran ini. Kolose 3:21. Pemusik silakan siap setelah ini penyanyi. Hai siapa? Hai siapa? Bukan mama. Janganlah sakiti hati anakmu. Dari seorang hamba Tuhan hebat namanya Edwin Lewis Cole, saya belajar. Hanya ada 3 hal yang membuat anak sakit hati kepada papanya. Catatnya 1. Ketika anak-anak melihat papa menyakiti mamanya anak-anak, itu anak-anak sakit hatinya. Ketika anak masih kecil, kalau kita para suami pernah pukul istri kita dan anak-anak tahu, anak-anak dendam kepada kita. Nomor 2, yang menyebabkan anak-anak sakit hati karena bapaknya, ketika bapaknya ingkar janji. Saudara pernah sadar nggak bahwa janji ayah itu janji mati buat anak? Betul tidak? Dipegang.
Maka itu suami siapa yang pernah nyakiti istri dan belum pernah minta maaf juga kepada anak-anak, anak-anak kita nggak akan respect kepada kita, dia marah. Nomor 3, kapan seorang ayah bisa menyakiti anaknya? Kalau nomor 1 tadi apa? Sakiti istri, anak tahu dia marah. Nomor 2, masih nomor 1 lagi saya kembali, papa selingkuh, anak marah. Saya menemukan fakta ini, anak perempuan yang punya papa selingkuh, kemungkinan anak itu takut menikah 80%, nggak mau menikah. Kenapa? Sebab dia mikir, jangan-jangan gue punya suami kayak bapak. Kalau anak lagi yang waktu masih kecil dia nggak suka lihat kelakuan bapaknya mukul mamanya atau selingkuh menyakiti mamanya yang perempuan lain, anak ini begitu menikah dan punya masalah dengan istrinya, kecenderungan selingkuhnya besar. Sebab dia lihat apa-apa kok juga begitu kok. Maka itu jangan sakiti istri kita supaya anak-anak gak luka. Yang kedua, jangan ingkar janji kepada anak, anak akan marah. Yang ketiga, jangan pilih kasih. Itu fungsi papa kedua, saleh, adil. Begitu papa pilih kasih, anak itu sakit hati. Belum selesai, saya baca. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya mereka jangan apa? Nah, bukan tawar hatinya, terjemahnya salah. Jadi pendurhaka. Itu terjemahan Lukas 1 ayat 17. Anak durhaka kalau disakiti oleh papanya. Saya minta semua kita jujur di hadapan Tuhan sebelum kita berdoa. Suami istri yang rajin bertengkar, hari ini berdamailah. Apa tadi satu-satunya alat yang bisa membuat rumah kita jadi surga? Mengampuni. Suami istri kita mengampuni. Jangan kita saling menyakiti. Anak-anak maafkan kami ya, kalau kalian pulang nanti datangi kami minta maaf. Papa mama cari anak-anak. Ada pujian apa silakan. Tuhan memberkati kita semua.